Mohon izin Dan. Nah, sebenarnya apa sih itu lalu lintas dan menurut pandangan awam kan biasanya yang tergambar di pikirannya ketika bilang lalu lintas itu kan wah pasti identik dengan jalan raya. Kalau menurut Komandan sendiri lalu lintas itu seperti apa sih Dan? Baik Mbak, saya sampaikan sederhana saja ya, karena ini kan topikannya kan santai, ngobrol, slow, pada intinya yang penting bisa dimaknai. Lalu lintas itu salah satu sendi kehidupan. Sendi. Saya katakan sendi kehidupan karena kita tidak bisa lepas dari lalu lintas. Betul. Kalau secara epistemologi kan pengertiannya ya perpindahan gerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Namun pada prakteknya lalu lintas ini memegang peranan penting. Bayangkan beberapa tahun yang lalu terjadi sumbatan. Kita ambil kisah ketika Brexit, ada yang masih ingat? Ya, masih ingat. Brexit. Oh iya. Jangan mikir yang di Britania Raya salah. Di Jawa aja ada Brexit. Nah, di Brexit itu ketika terjadi sumbatan hingga terjadi kemacetan berdampak panjang sekian hari menimbulkan korban jiwa. Nah, panasan itu ya. Bahkan ada yang kehabisan BBM, kemudian juga overheat baik dari aspek material maupun korban jiwa. Nah ini hal yang sepele. Kita ambil yang dekat saja. Kita di Tuban ini kan. Masih ingat jembatan Widang? Betul. Ketika beberapa waktu yang lalu ada perbaikan sehingga kendaraan-kendaraan angkutan barang itu harus melalui jalur Bojonegoro melingkar atau menggunakan jalur Dendles ini yang dekat dari tempat kita saat ini podcast ini. Bagaimana kos yang dihasilkan? Yang sekiranya itu bisa terpangkas, namun karena perbaikan hingga harus melambung demi keselamatan. Nah ini hal sepele ya Mbak ya. Tapi memang saya tahu dari jenengan itu kalau lihat lalu lintas, apalagi tadi sudah tersurat, tersirat dan terucap lagi. Ada pola juga, terciprat, ada juga polantas buas. Tapi perlu saya sampaikan, dan itu bukan saya Dan. Bukan, sebut saja namanya Bunga. Nama samaran. Tapi perlu diingat bahwasanya polisi lalu lintas merupakan etalase Polri. Polisi lalu lintas itu adalah jati diri polisi yang mudah ditemui di setiap waktu karena berseragam, hampir ada di persimpangan jalan sepanjang waktu, sepanjang saat, dan sepanjang momen. Etalase Polri malahnya. Yang paling mudah, tapi bukan berarti polisi itu hanya lalu lintas saja, boten. Betul. Tetap berkolaborasi dengan satuan fungsi pendukung lainnya untuk dalam rangka perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat. Tapi perlu diingat bahwasanya jangan perlu takut, apalagi saat ini zaman sudah semakin modern. Polisi lalu lintas senantiasa berbenah. Kami belum sempurna, tapi kami tetap berusaha untuk lebih sempurna. Itu dia. Siap. Belum sempurna namun tetap berusaha. Saya sebentar ini. Tadi itu ya, kok belum diceritakan beliaunya itu seperti apa begitu? Oh, saya ceritakan dulu lagi. Tadi kan sudah cerita di sana. Iya, makanya cerita lagi. Ya biar dia Mas diajak dan netral paham begitu ya. Beliau ini lahir di mana begitu lah ya. Oh, saya ceritakan bionya sedikit-sedikit nih Pak. Oke. Langsung bayar juga apa? Dimas Diajeng di narasumber di episode yang ke-38 ini, beliaunya lahir di Bandung, betul Dan? Ya Mbak, di Bandung. Berarti masih ada logat, ada naon ya. Ya, seperti itu. Kumaha. Iya, pernah mendapatkan penghargaan dari Kapolda Jatim Award sebagai Kasat Lantas terbaik ketiga se-Jawa Timur. Mantap sekali. Tuban. Jadi Tuban. Dengan masa jabatan 18 bulan, tapi sudah meraih prestasi yang sebegitu besarnya sekali. Untuk cita-cita waktu kecilnya tentara ya Dan? Malah tentara. Kenapa beloknya jadi kopi susu? Jadi kopi susu ini ya? Iya. Kalau tentara kan kacang hijau. Tapi ini saya tadi melihatnya itu dari tanggal lahir itu. Iya. Beliau ini adalah pria Sagitarius. Wah, itu seperti apa sih Pak? Lah itu ketika saya tanya Google, coba jawabannya seperti ini coba. Halo, Google. Zodiak Sagitarius pria adalah orang yang antusias,
tegas, atletis, dan berorientasi pada kinerja. Leres tak? Insya Allah. Terus memiliki tubuh yang kuat dan hati yang baik adalah karakteristik mereka yang unik. Nah, contoh selebritinya ini yang berzodiak Sagittarius adalah Siapa? Brad Pitt, Bruce Lee, sama Steven Spielberg. Loh, mantap, mantap. Memang begitu kan? Iya. Wah, ini, Waduh. wah tinggi. Iya. Betul. Iya. 3 postur tubuhnya seperti Betul itu juga ini. ya. Ini langsung saya Google ini tanpa mencet apa namanya. Coba saya Google dulu. Oh. Iya, betul. Nah, dan itu ketika ada sebuah kasus kayak kemarin tuh ya, dan jenengan cerita tadi soal apa kemacetan yang ada di Widang, itu penanganan pada waktu itu rasa yang jenengan feeling itu seperti apa? Saya harus seperti apa nih dalam menangani hal seperti itu gitu. Baik Mas, penanganan itu sifatnya kita kolaborasi. Jadi tidak boleh hanya dijudge atau diklaim sepihak itu lalu lintas. Oh, itu tidak benar. Namun kita berkolaborasi dengan forum lalu lintas angkutan jalan tingkat kabupaten, baik Tuban maupun Lamongan. Memang titik sentralnya yaitu ketika proses perbaikan jembatan Cincin Lama Widang, baik yang bagian timur maupun bagian barat, itu kan 2 itu. Dua. Tapi tidak bisa secara sepihak harus diklaim bahwasanya itu hanya kinerja Satlantas. Oh, mboten. Di situ ada unsur dari PUPR, ada dari pemenang tender, bagaimana komitmen dia melaksanakan pekerjaan perbaikan tersebut. Kita juga sempat melihat ada dinamika perubahan timeline waktu yang semestinya selesai pada tanggal sekian terjadi karena suatu hal terjadi pemunduran walaupun tetap tuntas gitu. Terus juga kita harus berkolaborasi dengan Dishub. Habis itu setelah itu kita juga dengan Satwil tetangga dari Bojonegoro maupun Lamongan. Bagaimana pengaturan teknis pengalihan arus, kemudian juga untuk penyaringan penyekatannya. Karena kendaraan kecil masih bisa melintas, hanya kendaraan angkutan barang dengan tonase 10 ton ke atas yang dialihkan. Bagaimana kita juga koordinasi juga dari Jawa Tengah. Nah, semuanya itu berpadu. Dari kan arus kendaraan juga ada dari Jawa Tengah. Jadi tidak sepihak hanya mengacu pada di titik tersebut, tapi kita juga harus dengan satuan-satuan wilayah sekitar. Ada rasa ini enggak ketika ada sebuah brek terus rasanya itu waduh ngedredeg gitu, ada enggak? Saya rasa enggak ya. Kalau kita tenang itu kan semua. Gitu. Jadi patokannya sederhana. Jadi kalau kita dihadapkan pada suatu permasalahan, yang pertama kita harus yakin. Kita pasti bisa. Gusti Allah itu kan pasti memberikan ujian sesuai dengan kadar kemampuannya. Masa benar? Itu ada di Al-Baqarah 28. Al-Maidah ya. Itu yang saya dengar kajian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi harus yakin. Kalau Mas Pipit itu Anissa. Iya. Identik dengan perempuan. Kita Anissa semua di sini. Demikian juga waktu kemarin di jembatan Glendeng. Itu sempat terjadi. Waktu itu ada berita subuh-subuh sudah viral bahwasanya ini akan roboh. Ini akan seperti kejadian momen di Widang. Ini akan memakan korban jiwa. Sudah viral duluan sejak subuh gitu. Nah, luar biasa kemampuan media maupun dari percepatannya, hingga akhirnya kita gerak cepat dengan pemangku kepentingan yang ada dari PUPR Kabupaten. Kita juga koordinasi juga dengan Direktorat Lalu Lintas dari PUPR-nya ke provinsi, kemudian juga dari Dishub. Kita datang bersama, langsung rapat kecil di lokasi, langsung diputuskan sudah tutup. Sekarang belum dibuka. Nah, saat ini alhamdulillah kami kemarin dapat informasi langsung disampaikan Mas Bupati. Mas Bupati menyampaikan bahwasanya tahun ini akan dimulai progres perbaikan. Progres. Karena berkaitan dengan anggaran sudah ditetapkan. Mohon maaf saya tidak begitu detail berapa biayanya, namun sudah di statementkan langsung dari beliau, Mas Bupati menegaskan untuk perbaikan jembatan Glendeng itu. Saat ini kan masih menggunakan jalur Ponco, kemudian via jembatan Kaliketek. Itu kurang lebih kalau melingkar itu masih butuh waktu sekitar setengah jam 40 menit. 15 kilo itu. Kurang lebih. Namun saat ini yang di jembatan Glendeng itu sudah dibuka untuk roda 2, pejalan kaki, sepeda panjang. Sebenarnya mobil itu bisa toh
situ dulu. Kan roda 2 depan dulu, baru roda 2 belakang. Kan gitu. Separuh mobilnya. Gimana kalau roda mobilnya itu dipikul ya? Jadi kayak mobil mainan gitu. Aku kok isek radong. Roda 2 ya. Mobil kan roda 4. Kan Roda dulu ya, boleh masuk. melintas kan roda 2, jadi dipangkas yang bagian depan sama Dua. Aduh. Saking groginya mungkin ya Pak Denny. Dan dalam jenengan dari kecil kan pengennya jadi tentara, terus Iya. kemudian sekarang malah jadi ajun komisaris nih. iya. Itu secara pendidikan atau nilai-nilai apa yang jenengan dari kecil sampai sekarang yang jenengan pegang selain keyakinan yang tadi loh Dan? Oke. Seperti apa itu? Jadi yang pertama, Biar saya juga ikut bisa. saya ini kan terlahir dari keluarga prajurit. Ayah saya ini kan seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Jadi setiap hari saya melihat figur ayah saya pulang latihan berkeringat dengan seragam lorengnya yang membanggakan, baret hijaunya dan semuanya. Alangkah wajar namanya seorang anak itu mengidolakan sang ayahnya. Apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, apa dia rasakan, dia ingin menggapai seperti yang ada di depannya. Saat itu wajar. Kemudian waktu berlalu, saya tumbuh dewasa, pendidikan, SD, SMP, SMA. Kebetulan kakak saya ini masuk Akpol duluan, tahun 2003. 2003. Saya masih kelas 1 SMA waktu itu. Saya itu dulu nggak tahu Taruna AKB itu nggak tahu. Tahunya pokoknya loreng kayak bapak Iya, saya gitu. kayak bapak lah pokoknya. Nah, kayak bapak gitu. Kemudian saat itu pendidikan pelantikan pertama Taruna tahun 2003, saya ikut ke Akpol Semarang. Di situ saya baru tahu. Kenapa ini kok langsung tiba-tiba jadi ke Akpol gitu kok? Nah, Kan awalnya pengen doreng tuh terus. Jadi saya itu setelah melihat kampus di Akademi Kepolisian di Semarang dengan fasilitas pendukung dan seluruh segala sesuatunya, kemudian juga saya bertambah wawasan. Dan juga saya tidak dipaksa oleh orang tua saya. Ayah saya memberikan kebebasan sepenuh-penuhnya karena ibu saya pengennya saya dokter. Dan Ibu malah pengennya dokter. Tapi jadi pantas loh. Lengkap ya. karena waktu itu kelas 3 SMA saya di SMA 5 Surabaya dapat PMDK jalur A waktu itu. Wah, oke. PMDK UNER dokteran. Kenapa nggak dikasihkan saya pada waktu itu ya? Iya, Dan kuliahnya dulu sampean, duluan sampean. ya, tapi orang masalah. Namun waktu itu saat saya kelas 2 SMA, memang saya sudah prepare, saya sudah mulai latihan fisik. Prepare mulai ya. Saya lebih akhirnya karena melihat perkembangan situasi, wawasan, diskusi dengan orang tua saya dan juga kakak saya kebetulan sudah taruna lebih dahulu di Akpol, akhirnya memotivasi saya lebih tertarik di fungsi kepolisian. Jadi lebih ke unsur aspek keamanan, keamanan. Nah kok bisa memilih ke lalu lintas gitu kan, ada reskrim, ada. Nah, Iya. kalau untuk itu kan berarti kan penjurusan di fungsinya. Jadi kalau di tubuh TNI itu kan ada korp. Ayah saya korpnya infanteri. Nah, ketika saya sudah lulus pendidikan dari Akpol, saya dinas pertama di Jawa Barat. Jadi sebenarnya itu saya itu tidak bisa bahasa Sunda. Jujur. Saya hanya lahir saja di Bandung saat itu, namun setelah itu saya pindah dinas ke Surabaya, ke Kodam 5 Brawijaya. Dan ketika saya tugas pertama tahun 2009 itu, saya masih ingat 4 Januari 2009, saya menghadap masuk di kantor Polda Jawa Barat. Saya itu belum bisa bahasa Sunda. Saya mulai bisa bahasa Sunda itu sekitar 3 tahun kemudian. Karena pacarnya Sunda. Bukan, istri saya ya saat itu rekanita saya, karena saya cuma sekali saja. Oh, Dari tak tambahi jane iki setiap. Sekitarus setiap. Iya. Waktu itu karena saya ingin dekat dengan masyarakat. Jadi salah satu pendekatannya itu adalah menyesuaikan dengan kearifan lokal. Dalam konteks saat ini saya di Tuban, ya saya harus menggunakan bahasa Jawa. Kan tidak nyambung kalau saya dinas di Tuban saya pakai bahasa Arab kan. Iya. Nah ini contoh. Ketika di Jawa Barat saya menggunakan belajar, memaksakan diri harus bisa. Ya walaupun mohon maaf medok kan saya. Sunda yang Jawa. Iya, kunaon? Misalkan, atau kalau orang Sunda tapi bahasanya bahasa Inggris,
what's your name? Nah, misalkan kan intonasi dan semuanya itu kan bisa dilihat, logat, tapi bisa hilang itu. Kalau Om Siro itu cumanya bisa yes. Akhirnya ya menyesuaikan Bismillah pelan-pelan walaupun salah akhirnya dibimbing ya bisa minimal bisa bahasa sehari-hari.